ilmu yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Seperti yang Ibu tahu, saya sedang mengikuti program Guru Pintar. Salah satu tugasnya adalah mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah saya, di mana saya ingin mengetahui cara Ibu mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Izin saya merekam ya Bu, apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Nah ini Bu, pasti Bu banyak masalah ya Bu ya, di sekolah pasti ada ribut apa gitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu, apakah itu dilema etika ataukah rujukan moral? Baik, benar. Kalau rujukan moral itu kan berarti ada suatu pelanggaran dalam hubungan terkait dengan hukum. Nah, selama ini nih Bu yang Ibu alami atau yang Ibu jalankan, bagaimana Ibu mengambil keputusan apabila di dalam kasus yang Ibu sedang tangani itu ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan universal yang memang disepakati bersama di sekolah. Kalau untuk masalah itu, berarti kan kita harus saling bertemu ya. Kita musyawarahkan dulu. Dan cara pengambilan keputusannya pun kita tidak sendirian. Kita pasti minta pendapat dari para wakasek ataupun orang-orang yang berkepentingan dalam masalah. Menurut Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Tapi dengan ada diadakan musyawarah dengan orang yang berkepentingan, kemudian dengan para wakasek maupun para pengembang sekolah, guru-guru yang berkepentingan termasuk di dalam yang ada di dalam masalah tersebut. Nah, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Terus nih, tantangan apa sih Bu yang paling besar Ibu alami ketika Ibu harus mengambil keputusan di mana dirinya ada di Yang jelas kita harus bisa mengikat ya, gitu ya. Memang semua itu benar gitu ya, sebenarnya benar. Tapi kan kita tetap harus memilih ya mana yang paling pas gitu ya untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Yaitu kita ambil kesepakatan dengan orang yang bermasalah tersebut, kita duduk bareng. Sebagai contoh ya, apabila orang tersebut contohnya kita ini ada guru yang orang tuanya sedang sakit, kemudian dia dengan seenaknya keluar karena rumahnya merasa dekat, dia begitu selesai ngajar dia pulang dulu menyusul orang tuanya, kemudian balik lagi. Sementara di sekolah kita kan di sini dulu banyak yang mengalami hal yang sama, mungkin istrinya, orang tuanya atau anaknya sedang sakit, tetapi dia tidak bisa hal seperti itu, kan itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah akhirnya kita ambil guru yang bermasalah tersebut ya, kemudian kita ambil kesepakatan boleh mengurus orang tua itu memang kewajiban kita, tetapi boleh pulang ketika jam istirahat. Setiap hari nggak apa-apa, dia yang penting jam istirahat, ketika dia waktunya masuk dia harus sudah kembali lagi ke sekolah, seperti itu. Berikan empati dari masing-masing guru ya Bu, ya harus sama antara guru yang satu dengan yang lain gitu ya Bu, kesepakatannya. Kalau Ibu lagi ada kasus nih Bu, misalnya Ibu membuka sebuah kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu atau Ibu membuat jadwal khusus yang hari ini Ibu baru bisa menyelesaikan Ibu menemukan sebuah masalah? Kalau jadwal secara khusus tidak ada, tetapi ketika kita menemukan suatu masalah itu harus segera diselesaikan gitu ya. Jadi kita tetap harus ya, seperti yang disampaikan tadi, kita harus melihat data dan fakta yang ada gitu ya. Kemudian dengan berbagai data dan fakta yang ada itu disimpulkan kita dengan bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya Ibu, di sekolah ini kan banyak orang ya, apakah ada orang atau faktor lain yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang nanti pastinya tidak akan merugikan orang-orang yang terlibat? Alhamdulillah di sekolah ini kan kita asesnya musyawarah ya, jadi kita mengambil keputusan itu kita ada masalah kita harus pasti bermusyawarah dulu. Yang pertama adalah kita harus komunikasi dengan para wakasek, kemudian mengambil timbang, dan juga kita tidak lupa memberikan dukungan yang ada di sini.
untuk semua guru kayak gitu Iya. ya Bu, untuk sama-sama mengatasi masalah yang ada di sekolah gitu ya. Jadi semua orang di sini penting untuk Ibu untuk mengatasi masalah. Nah, dari semua masalah yang ada itu, kira-kira apa yang pelajaran yang Ibu bisa ambil dari masalah atau solusi yang pernah Ibu ambil dalam sebuah? Kita harus pandai-pandai menyikapi suatu masalah. Jadi ketika ada masalah itu harus kita ambil hikmahnya. Pasti suatu masalah pasti ada hikmah yang harus kita ambil. Jadi seperti itu, dan ketika pengambilan keputusan kita jangan sampai merasa ada yang dirugikan satu dengan yang lain. Jadi kita harus ada kemufakat, kita harus ada kesamaan bahwa ini semua masalah sudah selesai, sudah clear, dan di belakang hari tidak harus menimbulkan masalah lagi. Jadi semuanya harus selesai, ya selesai, tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita harus benar-benar legowo dan saling memaafkan karena kita menjadi keluarga yang bahagia di sekolah. Misalnya Ibu mengambil keputusan kalau ada masalah ya Bu, dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Alhamdulillah saya juga bisa melihat cara Ibu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mudah-mudahan Ibu menjadi kepala sekolah yang lebih bijaksana, dan saya yakin Ibu bisa menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Nur Aida juga sehat. Alhamdulillah saya sehat. Tolong kepada Ibu untuk melakukan wawancara terkait saya memiliki tugas dalam kegiatan guru penggerak. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Izin saya akan merekam wawancara ini Ibu. Oke. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di SKH Idaman Hati? Sejak tahun 2016 ya, mungkin sekitar 7 tahunan ya sekitar. Berarti selama 7 tahun itu pasti banyak permasalahan ya Bu, kasus-kasus yang terjadi antara Ibu dengan guru-guru atau dengan murid atau dengan teman-teman yang ada di sekolah Ibu ya. Namanya sekolah pasti lah ya, dalam perjalanannya pasti ada masalah, ada naik turun ya, biasalah maksudnya. Kalau nggak ada masalah nggak ada tantangan tuh Bu. Nah selama ini Ibu, bagaimana Ibu bisa identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu, apakah itu termasuk ke dalam dilema etika atau terhadap hubungan moral? Kalau secara definisi saya nggak terlalu yang concern banget ya, tapi secara umum mungkin pemahamannya kasus yang termasuk ke dalam dilema etika itu adalah kasus-kasus yang dimana ada satu kasus yang dalam penanganannya itu sama-sama benar. Nah kita tinggal bagaimana cara kita memilih mana yang lebih mungkin kita lebih nyaman ya, salah satunya. Kalau rujukan moral itu mungkin lebih ke ada beberapa aturan yang mungkin bisa kita langgar sehingga bisa jadi moral kita yang lebih dikedepankan untuk bagaimana cara kita mengatasi masalah itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, selama ini Ibu, kalau Ibu menemukan dua masalah yang sama-sama benar berdasarkan nilai kebajikan universal atau berdasarkan nilai-nilai etika, apa yang menjadi pedoman Ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin kalau seperti itu yang kita ambil keputusan, kita harus menginventarisir dulu plus minusnya. Mana yang akibatnya kalau dia ke anak didik, mana yang akibatnya lebih minim ke peserta didik gitu. Sehingga akibat itu bisa kita minimalisir. Gitu. Karena kan secara etika dia sama ya maksudnya. Nah, bagaimana kita menginventarisir plus minus dari yang keputusan akan kita ambil, dan nanti akibat ke anaknya itu yang negatifnya yang kita minimalisir gitu. Nah, mana yang saya pikir begitu gitu, mana yang lebih minimal lah akibat negatifnya ke siswa atau ke kita, individu kita.
Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah apa yang ibu ambil sehingga ibu bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan satu atau lain pihak? Ya seperti saya bilang tadi, kita harus menginventarisir mana akibat positif dan negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Nah, kalau kita sudah menginventarisir, maka kita akan tahu ini mau mana yang mau kita pilih. Kalau tidak kita inventarisir permasalahan, kita lihat dulu permasalahannya, kita lihat positif dan negatifnya, akibat yang akan timbul dari permasalahan yang kita ambil itu keputusannya. Nanti kita harus kita lihat dulu, diidentifikasi, dilihat masalahnya, diinventarisir mana mana yang lebih banyak yang negatif atau positifnya. Jadi kita ambil mana yang berakibat yang negatifnya lebih minim diambilnya. Keputusan kita ambil itu yang mana yang negatifnya yang lebih minim, sehingga bisa berakibat yang kita ambil yang positifnya. Langkah-langkah yang biasanya saya ambil itu mungkin yang pertama, kita panggil orang-orang yang terlibat di dalam hal itu untuk mencari data dan fakta agar kita dalam mengambil keputusan nantinya tidak berdasarkan asumsi yang ada, tapi berdasarkan fakta. Setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan data dan fakta yang ada, mungkin kita memanggil guru atau orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mencarikan solusi dari masalah itu. Kita adakan rapat, mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Nah, setelah kita cari solusi, ya kita ambil kesepakatan bersama mana keputusan yang akan kita ambil dari dua hal yang tadi sebenarnya dilematik itu ya. Nah, jadi kita ambil mana kesepakatan bersama yang bisa kita ambil, begitu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi biar sama-sama kita tahu keputusan itu berdasarkan musyawarah. Selama ini Bu, dalam menangani kasus-kasus yang sudah terjadi, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif adalah kalau ketika kita sudah mengetahui data dan fakta yang ada. Karena kalau kita hanya berdasarkan asumsi, nanti keputusan akan kemana-mana. Tapi kalau kita sudah mengambil data dan fakta dari orang-orang yang terlibat dan kita mencari solusinya juga bersama-sama, itu akan lebih efektif karena dengan pemikiran yang bersama-sama itu mungkin akan banyak hal-hal yang mungkin kalau kita sendiri tidak terpikirkan, tapi kalau kita ambil keputusannya secara bersama-sama mungkin akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dan juga mengambil solusi tentunya. Selama ini Bu, dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tantangan apa yang Ibu rasakan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya? Ya, tantangan pertama karena tadi dalam langkah itu kita adalah karena setiap langkah pasti ada tantangan. Yang pertama pasti mengumpulkan data dan fakta yang ada. Bagaimana cara kita mengumpul orang-orang yang terlibat di dalam masalah tersebut, gitu kan? Nah, yang kedua mungkin tantangannya adalah ketika kita mencari solusi. Banyak kepala memang banyak pendapat, tapi kita sebagai yang pengambil keputusan harus bisa lebih bijak melihat mana yang terbaik di antara pendapat-pendapat itu. Nah, selanjutnya mungkin akibat ya, kita harus melihat betul, harus bisa jeli melihat akibat yang akan nanti dari keputusan itu. Nah, itu kan kita harus tahu akibatnya ke murid, akibatnya ke orang tua atau ke guru, ke siapapun yang terlibat di situ. Sehingga tantangan-tantangan itu mungkin membuat kita harus lebih bijak, lebih selektif, lebih bisa menimbang dan memilih pendapat mana yang bisa kita ambil untuk menjadi sebuah keputusan. Berarti semua hal yang terjadi pada kasus itu menjadi bahan pemikiran Ibu dalam mengambil keputusan. Iya, karena kalau kita berpikir secara musyawarah, tentu banyak orang yang terlibat. Nah, ketika banyak orang yang terlibat, pasti banyak pendapat, banyak solusi, banyak hal yang akan dibicarakan. Nah, sebagai pemegang keputusan, kita harus bisa pintar memilih, mengidentifikasi, memilih solusi dari setiap masalah yang ada dan kita harus betul-betul jeli melihat ini mana yang lebih baik, keputusan yang lebih baik buat semuanya lah istilahnya. Tentu tidak ada yang sempurna dalam mengambil keputusan, tapi kan kita bisa
yang efek negatifnya lebih minim. Nah, kalau ibu lagi menemukan sebuah masalah ibu di sekolah, apakah ibu memiliki jadwal khusus untuk menangani masalah tersebut atau ibu langsung menangani dengan sistem yang sudah ibu buat? Tergantung masalahnya. Kalau memang masalah itu urgent, perlu penanganan langsung, ya tidak perlu ada jam khusus. Kita kalau memang dia memang harus diambil keputusan yang cepat, harus kita ambil solusi secepat mungkin agar masalah itu tidak berlarut. Tetapi tergantung tingkat permasalahan juga kan gitu. Jadi dilihat sejauh mana permasalahan itu bisa mengakibatkan ke sekelilingnya, akibatnya apa, urgent atau tidak. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk kita kapan sebaiknya masalah itu segera diselesaikan. Tapi semakin cepat kita menindaklanjuti permasalahan itu sehingga tidak berkepanjangan. Jadi dalam situasi dan Ya, kondisi dalam situasi dan kondisi, tapi semakin cepat semakin baik. Gitu. Di sekolah ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu ibu mempercepat atau mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Tentu ada. Saya nggak mungkin menyelesaikan sesuatu itu sendiri. Ada guru-guru, ada komite wali murid yang bisa kita ajak untuk mencari solusi bersama dari setiap permasalahan. Karena mereka inilah yang terlibat di sekolah gitu kan. Mereka memang orang-orang di lingkungan sekolah yang bisa kita andalkan untuk sama-sama mencari solusi demi kebaikan di sekolah gitu. Di sebuah sistem di sekolah semua terlibat. Kalau kita sendiri nanti kita jadi Superman. Iya betul Bu. Dari semua permasalahan yang pernah ibu tangani, pelajaran apa yang ibu dapat sampai ibu bisa mengambil keputusan yang tepat? Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil itu yang pertama, dalam setiap permasalahan harus cepat kita tangani, karena agar jangan masalah itu menjadi besar. Nah, yang kedua, dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan data dan fakta, agar kita dalam mengambil keputusan tidak bersifat subjektif, tapi bersifat objektif. Yang ketiga, libatkan orang-orang di sekitar agar lebih mudah dalam kita mencari solusi. Yang keempat, mungkin harus lebih konsisten. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, itu yang kita jalani. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Saya pikir ibu sudah cukup pengalaman dalam mengambil keputusan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ibu. Saya pikir hari ini cukup wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas berbagi pengalaman ibu kepada saya. Semoga sekolah ibu semakin sukses. Amin. Ibu juga bisa menjadi pemimpin yang dirindukan oleh seluruh warga sekolah. Amin. Ya. Dan ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid bagi semua murid. Buat Ibu Nur Hadi juga mudah-mudahan sukses dalam programnya, menjadi guru yang inspirator. Terima kasih buat setiap guru yang. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan cara Bu Ayu mengambil keputusan yang terbaik untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ibu. Izin untuk merekam kegiatan pada hari ini ya Bu Ayu. Silakan. Oke. Bu Ayu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di SK Agraria Mandiri ini? Sekitar 6 tahunan kurang lebih berdiri di sekolah Agraria Mandiri. Cukup lama juga ya Bu ya. Pastinya selama 6 tahun itu banyak masalah-masalah yang terjadi di sekolah ibu dan ibu sudah bisa menanganinya dengan baik gitu ya. Tentunya permasalahan banyak, tetapi kalau diselesaikan dengan baik, berproses pastinya. Selama ini nih Bu, ibu pernah mendengar
Ibu pernah mendengar kata-kata dilema etika dan rujukan moral tidak? Kalau kalimat lengkap itu sih sepertinya baru dengar, tapi kalau moral dan etika sudah dengar. Kalau di sekolah Ibu ada bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Saya jawab dengan sepemahaman saya ya. Dilema etika itu sepemahaman saya, etika itu kan seperti kayak karakter atau perbuatan seseorang gitu ya. Kalau dilema itu mungkin perbuatan yang bisa dibenarkan dan bisa disalahkan, tapi dalam satu posisi seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terus yang kedua, rujukan moral, sepemahaman saya, rujukan moral itu moral kan dalam artian seperti perlakuan yang dalam artian kalau dipisahkan rujukan itu kan kayak rayuan atau ini dalam artian mungkin sesuatu kegiatan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dalam peraturan, tapi dalam keseharian bisa dibilang sesuai seperti itu. Ibu terima kasih. Nah, terkait dari permasalahan dilema etika yang mungkin pernah Ibu alami, apa yang akan Ibu jalankan apabila kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang benar? Baik, coba saya juga jawab pemahaman saya. Yang saya ketahui terkait dengan pertanyaan tadi, saya memposisikan contoh pegawai, ada kita sebutkan pegawai, guru saya sendiri, ya cleaning service dan semuanya saya sebutkan pegawai. Tidak semua pegawai kan tertib dalam waktu, tapi saya akan cari kenapa seumpamanya salah seorang pegawai saya datang telat, akan saya telusuri kenapa dia datang telat. Oh, seumpamanya dengan merawat atau mengantar anak dan lain sebagainya. Biasanya juga kedatangan juga kita bisa dibicarakan, dalam artian semua mungkin komunikasi. Mungkin Ibu bisa jelaskan secara rinci langkah-langkah yang Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dilema etika tersebut. Baik, dari contoh intinya kayaknya kasus gitu ya, kasus yang ada di sekolah kami gitu. Biasanya kami menyelesaikannya dengan musyawarah. Kita kumpulkan pegawai semuanya, menyampaikan kondisi-kondisi masing-masing keadaan, dan kita akan sepakati. Hanya saja terkait dengan kondisi individu atau seseorang pegawai itu ada konsekuensinya, yang dalam artian mentaati peraturan atau tata tertib itu dapat reward, tapi kalau yang melanggar pastinya ada sanksi atau ada, kalau saya bilangnya konsekuensinya seperti itu. Dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami, menurut Ibu hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Menurut saya yaitu komunikasi, tentunya komunikasi, terus juga mensosialisasikan. Kalaupun kita pihak sekolah mempunyai peraturan, disosialisasikan terlebih dahulu. Setelah tersosialisasi, dikomunikasikan dengan baik. Kalau dikomunikasikan dengan baik, selama ini yang ada di kasus yang ada di kami bisa ditangani seperti itu. Nah, dalam menangani kasus-kasus selama ini ya Bu, menurut Ibu apa tantangan yang paling besar yang pernah Ibu alami? Tantangannya tentunya memposisikan saya harus bersikap bijak dengan semua, karena posisi saya diri sebagai kepala sekolah, pastinya sebagai atasan, jadi harus tentunya mengkomunikasikan dan harus memilah bagaimana kata-kata yang baik, keputusan yang tepat untuk pegawai yang ada di Geria Mandiri. Tapi selama ini alhamdulillah walaupun tantangannya berat, tapi dengan komunikasi bisa
tertangani, dalam artian bisa nyaman untuk semuanya. Nah, selama ini nih Bu, kalau Ibu menemukan sebuah kasus, apakah Ibu menangani kasus tersebut langsung atau Ibu memang mempunyai jadwal tertentu untuk kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Untuk jadwal tertentu, saya tidak, dalam artian tidak punya jadwal yang pasti ya. Tetapi saat ada kejadian yang memang urgent atau harus segera diselesaikan, pasti segera diselesaikan. Tetapi biasanya kita sharing itu setiap hari. Kalau tidak Senin, hari Jumat. Kalau Jumat tidak terlaksana, pastinya hari Senin. Jadi kami di sini membiasakan sharing dalam artian dalam satu pekan itu pastinya kan setiap individu punya permasalahan masing-masing. Di situ kita sama-sama mencari solusi agar semuanya bisa nyaman seperti itu. Jadi jadwal khusus. Di sekolah ini Bu, kan pasti banyak kasus ya. Nah, apakah dalam menangani kasus tersebut Ibu ada orang atau faktor-faktor lain yang membantu Ibu untuk mempermudah Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tersebut? Kalau disampaikan secara khusus bisa jadi, tapi tidak juga bisa jadi karena alhamdulillah saya dikelilingi dengan teman-teman yang baik, dari psikolog, dengan teman-teman yang memang sudah senior di pendidikan khusus. Saya terkadang sering sharing dengan mereka ya, makanya saya sampaikan khusus atau tidak saya juga belum bisa menyampaikan, tetapi alhamdulillah ada teman-teman yang baik yang bisa memberikan masukan-masukan dan bisa mempertimbangkan keputusannya yang tepat seperti apa seperti itu, dan alhamdulillah juga ahlinya juga seperti psikolog. Nah, dari semua pengalaman Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil sehingga Ibu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik? Menurut saya tentunya ilmu. Tidak menutup usia saya sudah di atas berapa gitu, tentunya ilmu dan hati terbuka, karena mau bagaimanapun seseorang pintar kalau tidak terbuka dengan ilmu baru ya stuck di situ saja gitu. Dalam artian di sini saya membuka diri dengan ilmu-ilmu yang baru untuk memperbaiki diri saya sendiri, karena saya membiasakan, saya contohkan dulu baru saya terapkan dengan rekan-rekan seperti itu. Walaupun itu tidak maksimal dicontohkan, setidaknya saya mencontohkan dulu seperti itu. Bapak Ibu, saya sudah lihat Ibu sangat berpengalaman dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Semoga sekolah Ibu akan semakin sukses di kedepan hari. Ya, kepemimpinan Ibu pun akan baik di mata guru-guru dan semuanya. Sekolah ini juga menjadi maju. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan senang hati. Terima kasih juga sudah berkunjung di Sekolah Khusus Widya Mandiri.